Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Roma pasal 5, ayat 5, yang berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, ada cukup banyak anak Tuhan, atau bahkan pelayan Tuhan, yang dengan mudah menjadi kecewa pada Tuhan, oleh karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan, atau mendapatkannya, tapi tidak seperti yang diharapkan. Mengapa? Karena mereka tidak berharap pada Tuhan, mereka berharap pada orang lain, dan pada kekuatan sendiri. Mereka berharap Tuhan menjawab, tepat seperti apa yang mereka perlukan, dengan cara yang mereka rancang, dan berharap Tuhan mengikuti rancangan mereka. Dalam kitab Yesaya pasal 55, ayat 8 dan 9, berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kekecewaan ini timbul, dan terus dibiarkan bertumbuh, oleh karena tidak adanya kepercayaan pada Tuhan, dan tidak mau merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan. Mulailah dari mengerti dan mengikuti firman Tuhan, dan taruhlah pengharapan kita pada Tuhan sepenuhnya, dan seutuhnya. Percaya, bahwa Tuhanlah yang Maha Tahu, Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tuhan akan bekerja, menggenapi apa yang dijanjikannya, bahkan akan menjawab pengharapan kita, tapi dengan caranya, dan dalam waktunya, bukan dengan cara kita dan dalam waktu kita. Dengan demikian, kita tidak akan mudah merasa kecewa. Kasih Allah sangat besar bagi kita, bahkan Roh Kudus-Nya diberikan bagi kita, untuk menuntun, mengarahkan kita, dan membawa kita, untuk mengerti kehendak-Nya. Inilah yang membuat pengharapan kita di dalamnya itu, akan membuahkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan, yang dunia tidak bisa berikan. Bahkan ada janji yang begitu indah, bahwa Tuhan sanggup memberi, lebih dari yang kita doakan. Saudaraku, tetaplah berharap pada Tuhan, dan jangan goyah. Dalam kitab Efesus pasal 3, ayat 20, mengatakan, bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak, daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam kitab Mazmur pasal 56, ayat 1-4, mengatakan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah, yang firman-Nya kupuji,
Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, semua orang ingin terlepas dari masalah, tetapi pada kenyataannya, masalah senantiasa ada dalam kehidupan ini. Banyak juga orang yang ingin lari dari masalah, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ia lari dari masalah, masalah-masalah lain pun bermunculan. Masalah memang tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi. Salah satu cara menghadapi masalah adalah dengan berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah ini tidak dimaksudkan bahwa kita hanya diam dan menunggu Allah turun tangan mengatasi masalah kita. Namun, berharap kepada Allah di sini lebih berarti bahwa kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Kita menyadari bahwa Allah sanggup menolong kita dari semua masalah, sambil kita tetap berusaha menghadapi masalah tersebut dengan segala kemampuan kita. Kita terus berusaha, tetapi dalam semua usaha itu, kita tetap punya sebuah keyakinan bahwa pasti Tuhan akan menolong, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut lagi. Hadapi persoalan dengan optimis, itulah berharap kepada Allah. Rasa takut dan pesimis menunjukkan bahwa kita hanya mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Kita masing-masing punya masalah yang banyak dan bertumpuk-tumpuk. Berharap kepada manusia akan sangat mengecewakan, tetapi berharap kepada Allah akan sangat menghibur dan menolong kita menghadapi semua persoalan hidup. Tuhan, Sang Penolong kita, lebih besar dari semua masalah yang ada di dunia ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.